Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarganya yang suci dan mulia. Selaku khatib, saya berpesan pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, mari tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Amin. Hadirin kaum muslimin salat Jumat yang mulia. Pada kesempatan khutbah, saya ingin membahas hal yang ringan namun seringkali terjadi pada diri kita, yaitu kaswatul qaib, atau ketika hati keras dan membatu. Saudaraku, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali bersyukur. Hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya rasa terasa keras dan membatu. Kesombongan menyelimuti kehidupan dari hari ke hari, dan saat mendapat nasihat dari saudara, teman, atau kiai sekalipun, kita merasa digurui. Ketahuilah, sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit kaswatul qaib atau hati yang membatu. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, sesungguhnya membuat hati kita semakin mengeras dan membatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa qasat qulu bukum mang ba'di zalika fah yaqalah hijarati aw asaddu qaswatan wa inna minal hijarati ma yatafajjaru manhu anharu wa inna minha lima yasaqaqu fayakhruju minhul ma'i wa inna minha ma yahbitu min khasyyatullah wa ma Allahu bighafili amma ta'malun. Artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada mengalir sungai-sungai padanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Maka kata Ibnu Qayyim, yaitu al-qalbu mayatun siyuka sajarati ya bisa la yaslihani illa na, yang artinya hati seseorang yang telah kering dan membatu, ia bagaikan pohon yang mengeras dan mati. Keduanya hanya pantas dilalap api. Nauzubillah. Memang ada banyak sebab kerasnya hati. Qadahi al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu: terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak berbicara. Bahkan makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, istirahatlah badan dengan mengurangi makan, istirahatlah lidah dengan mengurangi bicara, dan istirahatlah hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari kaswatul qaib, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita antara lain
untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Maukah engkau kuberitahu cara melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makan dari makananmu. Niscaya akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu." Hadis riwayat Tabrani. Maka ketika menjamu anak yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki, bukan hanya ia melembutkan hati, namun mengantarkan kita pada hadis Rasulullah SAW lainnya, "Aku dan orang-orang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti dua jari di surga." Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, cara lain adalah sering-seringlah berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar. Rasulullah SAW berkata, "Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat." Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingatkan akhirat adalah hal yang dianjurkan dengan mengingat kematian. Sadarlah, kita bahkan tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Makanan terbaik kita adalah madu. Ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik adalah sutra. Sutra diproduksi oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara. Mutiara diproduksi oleh karang atau kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah, Zat yang menciptakan lebah, ulat maupun kerang tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahul kibari ya ufis samawati wal ard wa huwal azizul hakim," yang artinya, dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selain memperhatikan anak yatim dan berziarah kubur, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersegeralah dalam melakukan setiap kebaikan, hindari kemalasan. Bahkan kata beliau, sebaik-baiknya sholat adalah di awal waktu. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas." Pepatah berkata, "Pemalas selalu menanti hari mujur." Padahal bagi seorang yang rajin, tiap hari adalah hari mujur. Lalu kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi. Berbaik sangkalah kepada Allah. Barangkali hak-hak orang lain belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan yang tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian. Belajarlah untuk beristighfar. Sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Demikian teks khutbah Jumat yang singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.